Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami, kelompok 14, akan mempresentasikan tentang pemaparan sorting dan searching. Dengan kelompok yang berisi Sulis Gertrudis Ramos dengan NIM akhir 3019, Fionella Fernanda dengan NIM akhir 3021, dan Felicia Revana Zarina dengan NIM akhir 3043. Yang pertama ada sorting. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja sorting pada percobaan pertama. Yang pertama ada jalankan kode program tersebut dan amati hasil yang muncul di terminal atau command prompt, kemudian tambahkan jumlah elemen yang disimpan oleh variabel array dan ulangi langkah 4 dan 5. Pada bubble sort, for i in range n-1 merupakan loop eksternal untuk iterasi melalui elemen-elemen array. Dan kemudian for j in range 0 n-1 min i min 1 bukan loop internal untuk membandingkan elemen-elemen. Dan kemudian untuk if array j lebih besar dari array j plus 1 untuk membandingkan elemen saat ini dengan elemen berikutnya. Dan array j plus 1 sama dengan array j plus 1, kemudian array j itu untuk menukar elemen jika diperlukan. Kemudian ada selection sort. Pada for i in range n merupakan loop eksternal untuk iterasi melalui seluruh array. Kemudian untuk for j in range 1 plus i plus 1 n merupakan loop internal untuk mencari elemen minimum. Dan kemudian untuk if array j kurang dari array min index, membandingkan elemen saat ini dengan elemen minimum yang ditemukan. Dan untuk array i, array min index sama dengan array min index array i merupakan menukar elemen minimum dengan elemen pertama di bagian yang terurut. Kemudian ada insertion sort. Untuk for i in range 1 dan n merupakan loop eksternal untuk iterasi melalui elemen-elemen dari 1 sampai n-1. Kemudian untuk Q sama dengan RI merupakan untuk menyimpan nilai elemen yang akan dimasukkan ke dalam bagian terurut. Dan untuk while J lebih besar sama dengan 0, and Q kurang dari RJ untuk memindahkan elemen-elemen yang lebih besar dari Q ke posisi berikutnya. Dan untuk array J plus 1 sama dengan Q untuk menempatkan Q ke posisi yang sesuai dengan bagian yang terurut. Dengan contoh penggunaan if name sama dengan main. Dengan print array awal yang menunjukkan my array di sini. Dan kemudian untuk bubble sort array my array copy untuk membuat salinan array, dan bubble sort R merupakan fungsi untuk memanggil fungsi bubble sort. Kemudian print untuk menunjukkan hasil bubble sort. Dan kemudian untuk selection sort, yang selection sort R sama dengan my array copy untuk membuat salinan array. Kemudian selection sort R untuk memanggil fungsi selection sort, dan print untuk menunjukkan hasil selection sort. Dan yang terakhir ada insertion sort R sama dengan my array.copy merupakan untuk membuat salinan array, dan insertion sort R untuk memanggil fungsi insertion sort, kemudian print hasil insertion sort untuk menunjukkan hasil dari insertion sort. Dengan output array awal 64, 25, 12, 22, dan 11. Dan melalui hasil bubble sort, hasilnya menjadi 11, 12, 22, 25, 64. Dengan hasil selection sort menjadi 11, 12, 22, 25, 64. Dan hasil selection sort juga 11, 12, 22, 25, dan 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja percobaan kedua.
Pada percobaan kedua, kita diminta untuk membuat salinan dari file-file yang digunakan pada percobaan 1. Misal, sorting1.py disalin menjadi sorting2.py. Lalu, modifikasi program tersebut sehingga bisa mengurutkan data dari besar ke kecil. Simpan kode yang telah dimodifikasi dan jalankan kode program tersebut. Berikut kode program yang telah dibuat oleh kelompok kami. Pada line keempat terdapat fungsi bubble sort yang menerima sebuah argumen berupa array. Selanjutnya terdapat variabel n yang menyimpan panjang elemen dari array. Lalu for i in range n-1 merupakan loop luar yang akan berjalan dari 0 hingga n-2, yaitu panjang array dikurangi 1. Karena pada iterasi terakhir, elemen terakhir sudah pasti berada pada posisi yang benar. Selanjutnya, for j in range merupakan loop dalam yang akan berjalan dari 0 hingga n-2. Memiliki tujuan untuk membandingkan dan menukar pasangan elemen. Selanjutnya, if array j plus 1 merupakan kondisi untuk membandingkan apakah elemen kecil lebih kecil dari elemen ke j plus 1. Jika ya, maka akan dilakukan pertukaran nilai. Pada line yang ke-9, ini merupakan langkah pertukaran nilai antara elemen ke j dan ke j plus 1 dan menggunakan metode tuple. Selanjutnya yaitu kita memiliki fungsi selection sort yang menerima sebuah argumen berupa array. Selanjutnya memiliki variabel n yang diisi dengan jumlah elemen dari array. For i in range merupakan loop luar yang akan berjalan dari 0 hingga n1. Karena setiap iterasi akan menempatkan elemen terbesar ke elemen yang sesuai. Pada variabel max idx sama dengan i, merupakan indeks dari elemen dari yang belum diurutkan. Selanjutnya, pada for j in range i plus 1n, merupakan loop dalam yang akan berjalan dari i plus 1 hingga n-1. Untuk mencari elemen terbesar dari elemen yang belum diurutkan. Selanjutnya, pada line 17, merupakan kondisi untuk membandingkan apakah elemen kecil lebih besar dari elemen terbesar yang saat diketahui dari variabel max idx. Jika kondisi di atas terpenuhi, maka max idx terbarui menjadi j, yaitu indeks dari elemen yang lebih besar. Pada line 19, ini merupakan langkah pertukaran nilai antara elemen yang sedang diproses dalam array dengan elemen terbesar yang ditemukan pada max idx. Selanjutnya yaitu terdapat fungsi insertion sort. Dan fungsi ini menerima array sebagai argumen. Selanjutnya terdapat variabel n yang diisi dengan panjang jumlah elemen dalam array. Pada yang ke-24, ini merupakan loop luar yang akan berjalan dari 1 hingga n-1 karena elemen pertama dengan indeks 0 dianggap sudah diurutkan. Selanjutnya yaitu variabel k diisi dengan nilai elemen yang sudah diproses yang belum tentu diurutkan. Selanjutnya variabel j diisi dengan indeks dari elemen sebelumnya dari elemen yang sedang diproses. Pada line ke-27 merupakan
Loop untuk mencari posisi yang tepat bagi elemen yang sedang diproses dalam subarray yang sudah diurutkan. Lalu pada line yang ke-29 merupakan pergeseran nilai yang dilakukan untuk membuat ruang bagi elemen yang sedang diproses. Pada array J plus 1 sama dengan K, merupakan nilai elemen yang sedang diproses dalam K dimasukkan ke posisi yang tepat dalam subarray yang sudah diurutkan. Selanjutnya kita akan masuk ke kode contoh penggunaan. Kode yang 34 merupakan kondisi untuk memeriksa apakah skrip berjalan sebagai skrip utama atau tidak. Selanjutnya, merupakan deklarasi array dengan beberapa nilai acak. Pada line ke-37, pengguna diminta untuk mencetak array awal. Pada line yang ke-40 sampai 42 merupakan penggunaan algoritma bubble sort. Array yang digunakan akan disalin untuk menghindari pengurutan yang memengaruhi array yang asli. Lalu hasil pengurutan akan dicetak. Pada line yang ke-45 sampai 47 merupakan selection sort. Ini merupakan contoh penggunaan dari selection sort yang dimana array yang digunakan akan disalin untuk menghindari hasil pengurutan yang memengaruhi array asli. Setelah itu hasil pengurutan akan dicetak. Pada insertion sort, ini merupakan penggunaan insertion sort. Dan ini juga menyalin array untuk menghindari pengurutan yang memengaruhi array yang asli. Setelah itu, hasil pengurutan juga akan dicetak. Dan ini merupakan output dari prosedur kerja percobaan yang kedua. Baik, untuk percobaan nomor 3 akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya, di nomor 3 ini kita diminta untuk mengurutkan tipe data string, yang nantinya kita akan mengurutkan sebuah list atau array menjadi 4. Jadi, list array tersebut berisi sekumpulan string yang nanti akan diurutkan dari alfabet A ke Z, kemudian dari Z ke A, kemudian kita mengurutkan berdasarkan panjang string dari yang terpendek ke terpanjang, lalu yang terakhir dari yang terpanjang ke terpendek. Kita akan menjelaskan ke codingan. Nah, di sini terdapat sebuah codingan tentang pita tersebut. Pada yang A, kita diminta untuk mengurutkan dari A ke Z. Nah, di sini terdapat variabel myArray yang berisi list di dalamnya apple, banana, cherry, date, dan eggplant. Nah, di sini nanti akan mendefinisikan sebuah array dengan elemen-elemen yang akan diurutkan. Nah, kemudian terdapat def bubble sort array. Nah, di sini mendefinisikan fungsi bubble sort yang nantinya akan dipanggil berulang kali untuk melakukan iterasi. Nanti di sini kita akan menerima suatu parameter yang nantinya akan digunakan untuk yaitu array yang nantinya akan diurutkan. Kemudian n sama dengan len array. Nah, di sini nanti kita akan mendapatkan panjang array yang akan diurutkan. Kemudian for i in range n-1, di sini nanti kita akan melakukan iterasi melalui setiap elemen dari indeks 0 hingga n-2. Nah, kemudian ada for j in range 0, n-1, n-i-1. Nah, di iterasi kedua ini, dalam list loop ini, nantinya tentang iterasi ini akan berkurang setiap kali iterasi dilakukan. Ini tuh dilakukan untuk memastikan bahwa setiap iterasi hanya dilakukan untuk membandingkan elemen yang belum diurutkan. Nah, kemudian if array J nanti sebagai inisialisasi lebih dari array J plus 1. Nah,
Di sini nanti membandingkan dua elemen berturut-turut dalam sebuah array. Jika elemen pertama lebih besar daripada elemen kedua, maka kedua elemen tersebut akan ditutur ke posisinya. Seperti misal dari apple atau banana. Misal posisi apple dan banana A dan B lebih duluan A, sehingga nanti akan ditukar posisinya. Nah, kemudian ada array J, array J plus 1 sama dengan array J plus 1, array J. Seperti codingannya sebelumnya, nanti ini akan menukar posisi dua elemen jika kondisi pada langkah sebelumnya, di mana if array J lebih dari array J plus 1 Nah, selanjutnya, if name sama dengan main, bla bla bla, print array awal, my array. Dan nanti ini tuh kondisi untuk memeriksa apakah script ini dijalankan secara langsung sebagai program utama. Nah, jika iya, maka kode dalam blok ini akan dieksekusi. Nah, jika iya, maka akan tercetak array awal, maka ditampilkan posisi my array. Nah, kemudian bubble sort, bentar. Cek, kita pindah. Nah, di codingan yang selanjutnya, bubble sort array sama dengan myArray.copy. Nah, ini tuh nantinya membuat salinan dari array awal untuk menghindari mengubah array awal saat proses pengurutan begitu. Nah, kemudian ada bubble sort array. Nah, nanti itu memanggil fungsi bubble sort untuk mengurutkan array yang sudah disalin. Karena pada codingan yang sebelumnya kita sudah membuat salinan. Nah, kemudian print hasil bubble sort A ke Z titik 2, bubble sort array. Nah, jadi nanti kita tuh hasil bubble sort A ke Z titik 2, kita sudah membuat variabel bubble sort array. Nah, itu nanti akan ditampilkan. Sehingga nanti akan muncul merupakan array yang sudah diurutkan dari A ke Z. Oke. Kemudian bagian B di mana kita diminta untuk mengurutkan Z ke A. Sama seperti sebelumnya, kita codingan ini sama. Cuman yang membedakan adalah dia nanti akan dibalik. Jika sebelumnya if array J lebih dari array J plus 1, array J, array J plus 1 sama dengan array J plus 1, array J. Nah, tapi karena kita diminta untuk membalik jadi Z ke A, maka kita balik arahnya. Jika array J kurang dari array J plus 1, maka array J, array J plus 1 sama dengan array J plus 1, array J. Begitu, nantinya akan ditukar, selebihnya sama codingannya. Hanya yang membedakan hanya di bagian arah di saat iterasi itu berlangsung. Selanjutnya kita diminta untuk menjelaskan, untuk membuat codingan di mana dari terpendek ke terpanjang kalau tidak salah. Di sini tetap sama, list array-nya tetap ada apple, banana, cherry, date, eggplant. Nah, pertama-tama kita membuat def insertion sort array. Nanti itu kita akan membuat fungsi dari insertion, sorting yang insertion. Nah, yang nantinya itu akan dipanggil berkali-kali untuk melakukan iterasi. Kemudian sama seperti sebelumnya, n sama dengan len array itu untuk mendapatkan panjang dari string tersebut. Oh, mohon maaf, dari array tersebut. Nah, kemudian ini yang membedakan. For i in range 1, n, ini tuh akan melakukan iterasi melalui step elemen dari indeks 1 hingga n-1. Kenapa? Karena elemen pada indeks 0 diasumsikan sebagai bagian dari subarray yang sudah terurut. Kemudian ada key array i. Itu nanti akan menyimpan nilai elemen yang saat ini akan dimasukkan ke dalam subarray yang sudah terurut. Nah, kemudian ada J sama dengan I-1. Mendefinisikan bahwa indeks J untuk memulai pencarian tempat yang tepat untuk menyelesaikan, untuk menyisipkan elemen saat ini. Nah, while J lebih dari sama dengan 0, and len K kurang dari len array J. Nah, di mana ini akan melakukan perulangan selama indeks C masih dalam rentang yang valid dan panjang K lebih dari panjang elemen yang sedang dibandingkan, maka kita akan lanjut maka codingan yang selanjutnya ini akan dieksekusi. Jadi array J plus 1 sama dengan array J. Nah, di mana nanti
akan memindahkan elemen ke kanan dalam array untuk membuat ruang bagi elemen key. Kemudian ada C kurang sama dengan 1. Jadi mengurangi nilai C untuk melanjutkan pencarian ke elemen sebelumnya. Nah, kemudian ada array J plus 1 sama dengan key. Nah, di sini kita akan mendapatkan elemen key ke posisi yang benar dalam subarray yang sudah terurut. Kemudian if name sama dengan min, sama seperti sebelumnya, kondisi ini adalah program utamanya. Maka kodenya kan dieksekusi. Jika name sama dengan main bla 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 bla, maka akan ditampilkan myArray. Nah, kemudian kita membuat lagi inversion sort array sama dengan myArray.copy. Sama seperti sebelumnya kita membuat kopian dari myArray. Nah, kemudian itu def yang sebelumnya kita buat insertion short itu akan dipanggil dan nanti akan ditampilkan. Next, kebalikan dari yang sebelumnya, sama seperti yang dijelaskan, yang membedakan hanyalah dari tanda tanda lebih dari dan kurang darinya. Selebihnya sama. Sehingga output yang didapatkan seperti ini. Jika pada percobaan yang A, array awal apple, banana, cherry, date, eggplant, dia sudah urut memang. Jadi hasil bubble sort dari A ke Z, apple, banana, cherry, date, dan eggplant tidak ada berubah. Nah, ketika kita yang ke B dari Z ke A, yang awalnya apple di awal, dia menjadi di akhir. Dan yang eggplant di bagian akhir, dia menjadi di bagian yang pertama. Kemudian, dari percobaan yang ketiga, apple, banana, banana, dari terpendek ke terpanjang, kita bisa melihat kalau apple ini kurang lebih 5 huruf, sedangkan dia tanggal 4 huruf. Sesuai. Jadi dari yang terpendek terlebih dahulu seperti date, apple 5, banana 6 huruf, cherry juga 6 huruf. Nah, selanjutnya demikian sampai yang percobaan yang gede. Selanjutnya, kita akan masuk ke percobaan nomor 4. Di percobaan nomor 4 ini, kita juga diberikan study case seperti ini. Kita masih diminta untuk mengurutkan tipe data lanjut, tapi nanti kita diminta untuk 4 kali memodifikasi kode yang tersebut sehingga melakukan sorting dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, mengurutkan data list atau array berdasarkan list atau array level kedua indeks ke 0. Kemudian yang kedua pada indeks ke 1. Dan yang ketiga, hasil penjumlahan elemen-elemen dari list array level kedua. Dan yang selanjutnya, dari hasil perkalian. Oke, kita akan masuk ke penjelasan. Oke, di bagian yang ke A kita bisa membuat variabel myArray terlebih dahulu yang berisi 1,2, 3,9, 2,6, 9,8, hingga 8,5. Nanti itu kita akan membuat div function lagi, bubble sort array, yang nantinya akan mendefinisikan bubble sort yang akan menerima satu parameter juga, yaitu array yang akan diurutkan juga. Sama seperti sebelumnya, n sama dengan length array berfungsi untuk mendapatkan panjang dari array tersebut. Nah, masuk ke for i in range n min 1. Di sini kita akan melakukan iterasi melalui step elemen dari indeks 0 hingga n min 2. Kemudian for j in range 0, n min i min 1. Iterasi ini sama seperti sebelumnya. Iterasi kedua dalam next loop. Tentang iterasi ini akan berkurang setiap kali iterasi dilakukan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perbandingan antara array yang sama. Jadi di sini tuh digunakan untuk membandingkan elemen yang belum diurutkan begitu. Kemudian lanjut ke if array j 0 lebih dari array j plus 1 0. Jadi kita di sini tuh membandingkan elemen-elemen sublist di dalam array berdasarkan nilai indeks pertama dari step sublist. Nah, jika nilai indeks pertama dari sublist pertama lebih besar dari nilai indeks pertama dari sublist kedua, maka kedua sublist tersebut akan ditukar posisinya. Ditukar posisinya itu pada codingan yang berikut ini. Nah, lanjut ke codingan selanjutnya. If name sama dengan min sama,
Kondisinya itu memeriksa apakah skrip ini dijalankan secara langsung sebagai program utama. Jika iya, maka kode di dalam blok ini akan dieksekusi. Nantinya akan memunculkan array awal dan menampilkan array yang pertama. Uh, Array yang pertama itu maksudnya dia akan menampilkan ini. Dia tidak akan menampilkan posisi yang sebelumnya diubah-ubah. Nah, kemudian ada bubble sort R sama dengan my array copy. Sama, kita akan membuat copy dari array yang pertama tadi. Nah, kemudian bubble sort array akan memanggil fungsi bubble sort untuk mengurutkan array yang disalin. Kemudian kita akan memprint hasil bubble sort indeks ke 0 sama dengan dari berikut ini. Begitu. Nah, kemudian kita akan lanjut ke yang B yang dari indeks ke 1. Nah, di sini juga sama, masih sama seperti sebelumnya, cuman yang membedakan adalah jika tadi dia sebentar, di sini tuh if array if array J0 lebih dari array J plus 1 0, maka di sini karena kita dimintanya dari indeks ke 1, maka if array J1 lebih dari array J plus 1 1. Begitu. Tapi dari codingan setelahnya masih sama sistemnya, jadi kita membuat copy yang terlebih dahulu, kemudian eh, kita akan memanggil fungsi def tersebut, bubble sort tersebut, dan yang akan dilakukan eksekusi di bubble sort array tersebut. Nah, kemudian kita akan lanjut ke yang bagian C. Nah, di bagian ini kita akan diminta untuk, mohon maaf aku lupa, tapi kita pertama-tama membuat sebuah def function bubble sort array, dan kita membuat variabel n sama dengan nilai array supaya kita mengetahui juga panjang dari array tersebut berapa. Kemudian ada for i in range n-1 sama melakukan iterasi melalui step elemen dari indeks ke 0 hingga n-2. Kemudian masih sama for j in range 0, n-i n-1. Nah, yang membedakan di sini adalah jika sebelumnya dia itu if r bla 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 bla, tapi di sini if sum array J lebih dari sum array J plus 1. Nah, seperti permintaan sebelumnya, kita meminta menambahkan dari elemen-elemen sebelumnya pada level kedua. Jadi, oleh karena itu kita menambahkan sum di dalamnya. Nah, kemudian jika hasil penjumlahan elemen dari sublist pada indeks J itu lebih besar dari hasil penjumlahan elemen dari sublist pada indeks J plus 1, maka kedua sublist tersebut akan ditukar posisinya. Sama masih sebentar, mohon maaf. Masih sama dengan tipe-tipe codingan yang sebelumnya, kita masih membuat copy terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita akan memanggil fungsi def function. Def function yang sudah kita buat di pertama, lalu kita aplikasikan pada variabel kopian dari my array tersebut. Nah, yang nantinya yang akan ditampilkan adalah, kita akan menampilkan dua-duanya lebih tepatnya. Kita akan menampilkan sebelum dan sesudah. Kemudian di bagian yang gede dari perkalian. Yang membedakan adalah di codingan di sini. Kalau yang sebelumnya for j in range 0, n min i min 1, if sum j bla 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 bla. Di sini for j in range 0, n min i min 1, if array j 0 dikali array j 1 lebih dari array j plus 1 kali, mohon maaf, 0 kali array j plus 1, 1. Nah, jadi mohon maaf di sini. Jadi di sini tuh nanti kita akan menghitung hasil perkalian dari eh, elemen-elemen sublist dari di dalam array pada indeks J dan J plus 1. Jika hasil perkalian elemen dari sublist pada indeks J lebih besar dari hasil perkalian elemen daripada sublist J plus 1, maka kita akan menukar posisinya, yaitu berlangsung sampai di bagian yang terakhir gitu. Lanjut. Oh, berikut adalah output yang ditampilkan. Seperti yang pertama, area awal 1,2, 3,9, 2,6, 9,8, 8,5 diurutkan seperti demikian. Untuk hasil dan analisis dari prosedur kerja pada materi sorting,
Untuk yang percobaan pertama, hasil dari percobaan pertama yaitu pada percobaan ini kita menggunakan algoritma bubble sort, selection sort, dan insertion sort untuk mengurutkan array 65, 25, 12, 22, dan 11. Dengan hasil bubble sort, selection sort, dan insertion sort, jumlah berisi 11, 12, 22, 25, dan 64. Dengan analisis yang berisi dengan menggunakan algoritma bubble sort, selection sort, dan insertion sort untuk mengurutkan array 64, 25, 12, 22, dan 11, ketika algoritma sorting menghasilkan output yang sama, yaitu array yang sudah terurut dari kecil ke besar. Semua algoritma berhasil melakukan sorting dengan benar. Baik, ini merupakan hasil dan analisis data percobaan kedua. Di sini terdapat hasil pada percobaan ini kita menggunakan algoritma bubble sort, selection sort, insertion sort untuk mengurutkan array 64, 25, 12, 22, dan 11 dan akan memiliki hasil urutan dari yang terbesar dan sampai yang terkecil. Di antara tiga algoritma yang kita gunakan terdapat hasil yang sama, yaitu 64, 25, 22, 12, dan 11. Dan memiliki hasil analisis pada percobaan ini, kita menggunakan algoritma bubble sort, selection sort, dan insertion sort untuk mengurutkan array 64, 25, 12, 22, dan 11. Ketika algoritma sorting menghasilkan output yang sama, yaitu array yang sudah terurut dari besar ke kecil. Semua algoritma berhasil melakukan sorting dengan benar. Hasil dan analisis percobaan yang ketiga dapat kita lihat di slide berikut ini. Jadi, analisis yang ada pada percobaan ini kita mengurutkan array string dengan berbagai kriteria seperti alfabet dari A ke Z atau Z ke A berdasarkan panjang atau string dan lain-lainnya. Dan ini saya menambahkan dari saya sendiri, mungkin sebenarnya perubahan dari A ke Z atau dari Z ke A bisa kita rubah melalui tanda baca, bukan tanda baca, tanda pengoperasiannya bisa jadi dari disam atau dikali atau bisa dari lebih dari kurang dari, dan itu sangat berdampak ke codingan dari codingan kita gitu. Selanjutnya di percobaan 4 hasilnya seperti sebelumnya. Demikian pada percobaan ini, analisis dari kelompok kami, kita mengurutkan array 2 dimensi dengan kriteria yang berbeda, seperti berdasarkan elemen di level kedua, atau berdasarkan hasil penjumlahan atau perkalian elemen-elemen di level kedua. Kemudian tugas mandiri sorting. Di sini saya akan menjelaskan tugas mandiri sorting nomor 1. Dengan soal, terdapat sebuah kamus Inggris Indonesia berbentuk CSV. Setiap baris pada kamus berisi satu kata Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Buat program untuk membaca isi kamus tersebut. Program tersebut bisa menampilkan isi kamus secara terurut, berdasar kata Inggris atau kata terjemahannya. Program tersebut memberi pilihan user untuk melakukan sorting menggunakan beberapa algoritma. Beberapa alternatif algoritma sorting yang disediakan oleh kamus yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Sehingga program yang dibuat seperti ini dengan import CSV, yaitu untuk mengimpor modul CSV yang digunakan untuk membaca dan menulis file di CSV. Dan untuk dev baca kamus, untuk membaca isi file CSV, fungsi untuk membaca isi file CSV yang diberikan dan memuatnya ke dalam sebuah list yang disebut kamus. Kemudian baris with open nama file R new line encoding UTF-8 as file, yaitu digunakan untuk menggunakan open dan menyimpan dalam variabel file. Kode yang ada dalam blok with akan menutup file secara otomatis setelah blok tersebut selesai dieksekusi. Kemudian untuk CSV reader file,
itu untuk membuat objek pembaca CSV untuk membaca baris-baris dalam file CSV. Dan kemudian untuk for baris in pembaca, itu untuk membaca setiap baris dalam file CSV dan menambahkan ke dalam list kamus. Dan setelah semua baris dibaca, fungsi akan mengembalikan list kamus dengan kode return kamus. Dan kemudian ada def bubble sort. Untuk def bubble sort, mengurutkan list R menggunakan algoritma bubble sort berdasarkan kunci yang diberikan. Untuk n len R, menghitung jumlah elemen dalam list. Dan ini untuk for i in range n-1 dan for j in range 0, n-1 min i-1 merupakan dua loop bersarang yang digunakan untuk membandingkan dan menukar elemen-elemen yang tidak terurut. Dan if rj kunci lebih besar dari rj plus 1 kunci, merupakan pada setiap elemen jika elemen saat ini lebih besar dari elemen berikutnya, berdasarkan kunci yang diberikan, maka kedua elemen tersebut ditukar posisinya dengan kode rj, rj plus 1 sama dengan rj plus 1, rj. Kemudian ada selection sort. Pada fungsi selection sort ini digunakan untuk mengurutkan list R menggunakan algoritma selection sort berdasarkan kunci yang diberikan. Untuk n sama dengan len R digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam list. Dan untuk for i in range dan for j in range merupakan loop bersarang yang digunakan untuk mencari elemen terkecil dalam bagian tidak terurut dan menukarnya dengan elemen pertama dari bagian tersebut. Pada setiap iterasi, elemen terkecil ditemukan berdasarkan kunci yang diberikan. Kemudian ada depth insertion sort dengan parameter R2G yang digunakan untuk mengurutkan list R menggunakan algoritma insertion sort berdasarkan kunci yang diberikan. Pada setiap iterasi, elemen pada indeks I akan disisipkan ke dalam bagian terurut dalam list. Loop while untuk line 31 digunakan untuk memindahkan elemen-elemen yang lebih besar dari I ke posisi yang sesuai dengan bagian terurut. Kemudian ada def cetak kamus yang digunakan untuk mencetak isi dari list kamus yang berisi pasangan kata dalam format kata bahasa Inggris, kata bahasa Indonesia. Kemudian def main. Def main merupakan titik masuk utama program. Yang pertama, program membaca file CSV dengan memanggil fungsi baca kamus, nama file, dan menyimpannya dalam list kamus. Kemudian, pengguna diminta untuk memilih cara pengurutan, baik berdasar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, dengan memasukkan angka 1 atau 2. Jika pengguna memilih 1, maka akan mengurutkan berdasar kata bahasa Inggris. Dan jika pengguna memilih 2, akan mengurutkan berdasar bahasa Indonesia. Dan jika pengguna menginputkan selain 1 atau 2, maka yang muncul adalah pilihan tidak valid. Kemudian untuk selanjutnya, pengguna akan disuruh untuk memilih algoritma pengurutan. Yang pertama ada bubble sort, yang kedua selection sort, dan yang ketiga insertion sort. Seperti sebelumnya, pengguna disuruh untuk mengisi angka dari algoritma pengurutan yang akan dipilih, 1, 2, atau 3. Jika pengguna memilih 1, maka bubble sort yang digunakan. Dan jika 2 akan menggunakan selection sort, dan 3 akan menggunakan insertion sort. Dan jika selain 1, 2, dan 3, maka yang muncul adalah pilihan tidak valid. Dan jika sudah memilih antara 1, 2, 3, yang muncul setelah pengurutan tersebut akan ada tulisan kamus yang telah diurutkan. Kemudian untuk pengecekan if name sama dengan main,
digunakan untuk memastikan bahwa kode dalam blok ini hanya dijalankan jika script dieksekusi langsung, bukan diimpor sebagai modul. Sehingga outputnya untuk mengurutkan berdasarkan bahasa Inggris, kemudian jika untuk output pengguna disarankan untuk memilih. Kemudian untuk output, pengguna diarahkan untuk mengurutkan berdasarkan apa kamus tersebut. Yang dipilih pada pengguna adalah nomor 1, yaitu berdasarkan kata bahasa Inggris. Dan untuk algoritma pengurutan yang dipilih adalah nomor 2, yaitu selection sort. Sehingga kamus yang telah diurutkan seperti ini. Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia menggunakan selection sort. Yang menggunakan selection sort maksudnya dari abjad yang digunakan dalam bahasa Inggris tersebut yang di depan. Pada tugas mandiri yang kedua, kita diminta untuk membuat file CSV yang berisi kolom kelas, NIM, nama, dan nilai. Dan membuat sebuah program yang membaca dan menampilkan daftar tersebut berdasar nilai. Untuk mahasiswa yang memiliki nilai sama, maka akan disorting berdasarkan nama. Gunakan selection sort untuk men-sorting nilai dan insert sort untuk men-sorting nama bagi mahasiswa yang nilainya sama. Di sini kita memiliki fungsi selection sort by value. Merupakan fungsi yang melakukan pengurutan data menggunakan algoritma selection sort dan parameter data adalah dua daftar yang berisi data mahasiswa. Selanjutnya pada fungsi read student data, fungsi ini digunakan untuk membaca data mahasiswa dari file CSV dengan nama file yang diberikan oleh parameter yaitu file name. Fungsi ini mengembalikan header dari file CSV dan data mahasiswa dalam bentuk list. Selanjutnya yaitu fungsi print student data. Fungsi ini digunakan untuk mencetak header dan data mahasiswa ke terminal. Parameter header adalah judul kolom dari data, sedangkan data adalah daftar yang berisi data mahasiswa. Selanjutnya yaitu fungsi main, merupakan fungsi utama dari program. Di dalamnya terdapat file CSV yang dibaca menggunakan fungsi read student data. Kemudian data dicetak sebelum diurutkan. Dan data diurutkan menggunakan selection sort by value dan data akan dicetak kembali setelah diurutkan. Selanjutnya yaitu pada bagian if name. Ini merupakan kondisi yang memastikan bahwa main hanya dipanggil jika script akan dieksekusi langsung, bukan diimport sebagai modul oleh script lain. Dan ini merupakan hasil dari kode program tersebut. Di nomor 2 ini terdapat sebuah algoritma sorting seperti gambar 4. Cara kerja algoritma tersebut terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama memecah, array yang datanya akan disorting dipecah menjadi 2 bagian. Demikian seterusnya sampai terbentuk beberapa array yang isinya 1 elemen. Bagian kedua menggabung array 1 elemen tersebut digabung dengan tetangganya. Pada proses penggabungan dilakukan proses sorting juga. Proses penggabungan dilakukan sampai nilai anggota array asli direkonstruksi kembali namun dalam kondisi terurut. Gambar 5 menunjukkan proses penggabungan dari sorting setiap sub.
Berikut adalah codingannya, di mana kita memiliki dua variabel, array 1 dan array 2. Array 1 berisi kembali 1, 5, 10, dan 12, sedangkan di array 2 berisi 6 dan 9. Nah, kita membuat def gabung antara array 1 dan array 2. Tapi kita juga membuat sebuah variabel kosong, bukan variabel kosong, array kosong yang nantinya akan menampung hasil dari penggabungan array 1 dan array 2. Tapi dalam kondisi yang sudah diurutkan. Kemudian terdapat codingan for i in range len array 1 plus len array 2. Nah, nanti itu di sini kita akan melakukan iterasi sebanyak jumlah total elemen dari array 1 dan array 2. Kemudian, if len array 1 tidak sama dengan 0 and len array 2, kita akan memeriksa apakah kedua array tidak kosong. Jika salah satu dari mereka kosong, maka penggabungan tidak perlu dilanjutkan. Nah, kemudian di dalam tersebut ada codingan array kosong titik append array 1 pop 0 if array 1 indeks 0 array 2 indeks 0 else array kosong titik append array 2 titik pop 0. Jadi itu maksudnya apa? Jadi dalam codingan ini kita akan membandingkan elemen pertama dari kedua array. Jika elemen pertama array 1 lebih kecil dari elemen pertama array 2, maka elemen pertama array 1 akan ditambahkan ke array kosong dan akan dihapus dari array 1. Jika tidak, maka elemen pertama dari array 2 akan ditambahkan ke array kosong dan dihapus dari array 2. Nah, dalam case yang else diberikan codingan array kosong titik append bla 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 yang membedakan if len array 1 sama dengan 0, else array kosong titik append array 1 pop 0. Nah, di sini itu nanti kita jika array 1 ini sudah kosong atau sudah habis, maka sisa elemen dari array 2 akan ditambahkan ke array kosong. Begitu pula sebaliknya. Jika array 2 sudah kosong, maka sisa elemen dari array 1 akan ditambahkan ke array kosong. Nah, kemudian return array kosong. Di sini kita akan mengembalikan nilai array yang sudah dikembalikan. Kemudian terdapat codingan print gabung array 1, array 2. Nah, kita akan mencetak, sebelumnya kita akan memanggil fungsi dari gabung tersebut, kemudian kita akan mencetak hasilnya. Jika dijelaskan menggunakan angkanya, maka kita pertama kali kita mengetahui bahwa jumlah elemen yang ada dari array 1, array 2 adalah 6, yaitu 1, 5, 10, 12, 6, 9. Berjumlah 6, maka iterasi yang dilakukan akan sebanyak 6 kali. Nah, kemudian kita akan memilih nih elemen terkecil terlebih dahulu. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika kita membandingkan indeks ke 0 terlebih dahulu. Nah, 1 dengan 6 mohon maaf, jika 1 dan 6 dibandingkan, lebih kecil 1, sehingga elemen 1 dari array 1 akan dimasukkan ke array kosong dan angka 1 dari array 1 akan dihapuskan. Maka kita akan lanjut membandingkan selanjutnya. Sekarang berarti kan di array 1 indeks ke 0-nya 5, berarti kita membandingkan antara 5 dan 6. Apakah 5 lebih besar dari, mohon maaf, apakah 5 lebih besar dari 6? Karena 5 tidak, dan berarti kita ketahui bahwa 5 lebih kecil dari 6, maka kita akan masukkan 5 tersebut ke dalam array kosong tersebut. Begitu pula seterusnya sampai data tersebut urut. Setelah semua elemen telah diproses dan melakukan iterasi dan sudah dimasukkan ke dalam array kosong, maka hasil penggabungan akan dikembalikan. Sehingga hasil akhir yang didapatkan adalah 1, 5, 6, 9, 10, dan 12. Yang kedua ada searching. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja searching pada percobaan pertama nomor pertama. Nah, pada percobaan ini, kita disuruh untuk mencoba kode berikut. Kemudian, pada soal nomor 1, gunakan program yang telah Anda buat untuk mencari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan target value 6. Sehingga program yang terbentuk akan seperti ini.
dengan depth binary search dengan parameter R dan target, low height sama dengan 0, len R min 1 merupakan untuk menentukan indeks awal dan akhir dari array. Dan while low kurang dari sama dengan height untuk indeks awal selama tidak melebihi indeks akhir. Dan mid sama dengan low plus high dibagi 2 merupakan untuk menemukan indeks tengah. If R mid sama dengan target merupakan jika elemen di tengah adalah target. Dan return mid untuk mengembalikan indeks ke tengah. Dan elif R mid kurang dari target jika target berada di setengah kanan array, low sama dengan mid plus 1. Perbarui indeks awal untuk mencari di setengah kanan. Dan else jika tidak sesuai dengan elif dan if, maka height sama dengan mid min 1. Maka memperbarui indeks akhir untuk mencari di setengah kiri. Dan return min 1. Jika target tidak ditemukan, akan mengembalikan dengan min 1. Dan array 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan target 6. Untuk memanggil fungsi pencarian biner, kita menggunakan result sama dengan binary underscore search R target, dan kemudian print untuk mencetak hasil pencarian. Dengan output target value 6 ditemukan di indeks 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja percobaan 1 nomor 2. Yaitu jelaskan cara kerja algoritma binary secara detail. Pada poin A terdapat inisialisasi. Di awal kita memiliki 2 pointer yaitu low and high yang menandakan tentang pencarian di dalam array. Low menunjukkan pada indeks pertama array dan high menunjuk pada indeks terakhir array. Pada poin B yaitu pencarian, selama low masih kurang dari atau sama dengan high, langkah-langkah berikut dilakukan, yaitu menghitung mid atau indeks tengah dari rentang pencarian menggunakan rumus low plus high. Selanjutnya, bandingkan elemen dinilai indeks mid dengan nilai target. Jika elemen di mid sama dengan target, maka kita telah menemukan nilai yang dicari dan kembalikan indeks mid. Jika elemen di mid kurang dari target, maka kita perlu mencari di sebelah kanan mid. Oleh karena itu, atur low sama dengan mid plus 1. Jika elemen di mid lebih besar dari target, maka kita perlu mencari di sebelah kiri mid. Oleh karena itu, atur high sama dengan mid min 1. Pada poin C yaitu iterasi. Langkah-langkah di atas diulangi sampai nilai target ditemukan, atau sampai rentang pencarian tidak lagi valid atau low melewati high. Dan penutup, jika nilai target ditemukan, kita mengembalikan indeksnya. Jika tidak ditemukan, kita mengembalikan min 1. Kemudian hasil dan analisis dari materi sorting. Untuk hasil dan analisis percobaan 1 nomor 1 yaitu untuk iterasi 1 dengan low sama dengan 0, high sama dengan 9, dan mid sama dengan 0 plus 9 bagi 2 sama dengan 4. Jadi di sini kita membandingkan elemen array 4 yang bernilai 5 dengan target 6. Karena nilai array 4 tersebut kurang dari target, kita atur low. Sama dengan mid plus 1 sama dengan 4 plus 1 sama dengan 5. Dan kemudian untuk iterasi 2, low sama dengan 5, high sama dengan 9, mid sama dengan 5 plus 9 bagi 2 sama dengan 7. Kita membandingkan elemen array 7 yang bernilai 8 dengan target 6. Karena nilai di array 7 lebih besar dari target, kita atur high.
dengan mid min 1 sama dengan 7 min 1, yaitu 6. Dan kemudian untuk iterasi 3, low sama dengan 5, high sama dengan 6, mid sama dengan 5 plus 6 dibagi 2 sama dengan 5. Kita membandingkan elemen array 5 yang bernilai 6 dengan target 6. Karena nilai di array 5 sama dengan target, jadi kita kembalikan indeks 5 sebagai hasil. Dan untuk analisis dari percobaan 1, soal 1, yaitu pada soal 1 kita menggunakan algoritma binary search untuk mencari nilai target 6 dalam array terurut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 melalui implementasi binary search. Kita dapat melihat bagaimana algoritma tersebut secara sistematis membagi rentang pencarian menjadi setengahnya pada setiap iterasi. Secara efisien mengurangi jumlah elemen yang harus diperiksa. Dalam contoh ini, kita melihat bahwa binary search hanya memerlukan 3 iterasi untuk menemukan nilai target 6 dalam array tersebut. Hal ini menunjukkan efisiensi algoritma binary search dalam menemukan nilai target dalam array terurut. Pada soal yang kedua, kita memiliki hasil yaitu linear search memerlukan 6 iterasi dan binary search memerlukan 3 iterasi. Jadi dalam kasus ini, binary search merupakan jumlah iterasi yang lebih sedikit daripada linear search untuk menemukan nilai target dalam array terurut. Dan memiliki analisis pada soal kedua, kita membandingkan jumlah iterasi yang diperlukan oleh linear search dan binary search untuk menemukan nilai target yang sama dalam kasus worst case pada array yang sama. Linear search memerlukan pengecekan setiap elemen secara berurutan. Sementara binary search membagi rentang pencarian menjadi setengahnya setiap iterasi. Dalam kasus ini, linear search memerlukan 6 iterasi, sedangkan binary search hanya memerlukan 3 iterasi. Ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam efisiensi antara kedua algoritma, terutama ketika berurusan dengan array yang besar. Binary search secara konsisten membutuhkan jumlah iterasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan linear search, terutama pada kasus-kasus worst case. Kemudian untuk tugas mandiri dari searching, saya akan menjelaskan tugas mandiri nomor 1. Dengan soal, modifikasilah pencarian biner sehingga mempertimbangkan faktor kedekatan nilai yang dicari dengan batas kiri dan kanan pencarian. Misalnya, pada array terurut yang berukuran 1000 dengan nilai terkecil 100, nilai terbesar 10.000. Kita mencari nilai 9.000. Pada pencarian biner standar, pencarian dimulai dari pertengahan array, yaitu dari indeks ke 500. Mempertimbangkan bahwa nilai yang dicari yaitu 9.000 tidak berada di tengah 100 dan 10.000. Jika jauh lebih dekat ke 10.000, pertimbangkan nilai 100 sehingga lebih masuk akal pencarian dilakukan terhadap indeks yang mendekati 1000. Misalnya indeks ke 900. Dengan hint, gunakan interpolasi linear. Untuk program yang terbuat seperti berikut. Def binary search dengan parameter array, X, awal, dan akhir. For C in range 0, len array merupakan loop untuk mencari elemen X di dalam array. Dan untuk menghitung indeks tengah array, kita menggunakan awal plus dalam kurung akhir min awal bagi 2. Kemudian untuk jika elemen tengah sama dengan X, maka akan mengembalikan indeks tengah. Dan jika elemen tengah tidak sama dengan X atau else, if array tengah kurang dari X. Jika elemen tengah lebih kecil dari X, maka awal sama dengan tengah plus 1. Yaitu memperbarui indeks awal untuk mencari ke setengah kanan. Dan else, akhir sama dengan tengah min 1. Yaitu memperbarui indeks akhir untuk mencari di setengah kiri array. Maka, jika X tidak ditemukan, akan mengembalikan min 1. Dan untuk
array list range 100 dan 10.000 untuk membuat array dari 100 hingga 9.999. Untuk X input, integer input, masukkan angka yang ingin dicari, meminta input angka yang dicari. And array sort untuk mengurutkan array karena algoritma binary search memerlukan array terurut. Dan kemudian ada hasil binary search dengan parameter array X 0 dan akhirnya len array min 1. Dengan if hasil, jika pencarian bukan min 1, maka print angka ditemukan di indeks ke hasil dari angka yang ditemukan. Dan jika pencarian adalah min 1, maka angka tidak ada dan tidak ditemukan. Dengan output, semisal kita memasukkan angka 8.000, maka angka 8.000 tersebut akan ditemukan di indeks ke 7.900. Pada tugas mandiri yang kedua, kita diminta untuk modifikasi linear search untuk mencari banyaknya pasangan bilangan yang memiliki selisih K, bukan mencari K. Misal dari bilangan 1, 2, 2, 5, 9, 13, 14, 17, nilai K adalah 3, maka akan menghasilkan output 3, yaitu dua buah pasangan 2 dan 5. Kemudian pasangan 14 dan 17. Jika pasangan bilangan tersebut adalah bilangan yang memiliki selisih 3. Pada line yang ke-22 terdapat variabel angka yang berisi list berupa 1, 2, 2, 5, 9, 13, 14, 17. Dan terdapat variabel K yaitu 3. Pada line yang ke-25 merupakan definisi fungsi selisih angka yang menerima dua argumen yaitu angka dan K. Fungsi ini digunakan untuk menghitung selisih antara elemen-elemen yang terdapat di dalam variabel angka. Pada line yang ke-26 dan 27 terdapat variabel banyak dan in. Variabel banyak digunakan untuk mengakumulasi jumlah pasangan nilai yang memenuhi syarat atau selisih yang memenuhi kriteria tertentu. Pada variabel in untuk menyimpan panjang angka yang merupakan jumlah elemen yang terdapat pada angka. Pada line yang ke-20-31 ini merupakan perulangan dan pengecekan. Kode ini menggunakan loop untuk iterasi melalui variabel angka. Loop luar yang terdapat pada kode for i in range 0 in memungkinkan melalui setiap indeks i dari 0 sampai i min 1 semua elemen kecuali yang terakhir. Selanjutnya yaitu loop dalam for x in range i plus 1 in min 1 memungkinkan iterasi melalui elemen dengan indeks x dari i plus 1 atau elemen berikutnya setelah i ke in min 2 atau elemen kedua dari belakang yang memastikan bahwa selisih dihitung antara pasangan yang berbeda di dalam variabel angka. Selanjutnya, di dalam loop dalam, pernyataan if digunakan untuk memeriksa kondisi. If digunakan untuk menghitung selisih antara nilai pada indeks i dan x dalam variabel angka menggunakan list untuk pengindeksan. Jika selisih sama dengan nilai yang disimpan di dalam variabel k, maka kondisinya adalah true.
Selanjutnya, pada halaman yang ke-32 sampai 33 merupakan kondisi dan pengembalian. Jika kondisi dalam if bernilai true, maka selisih yang memenuhi syarat telah ditentukan. Kode dari variabel banyak untuk menghitung jumlah kemunculan itu. Setelah loop, fungsi kemungkinan mengembalikan nilai dari variabel banyak yang mewakili jumlah total pasangan dalam variabel angka yang memiliki selisih yang sama dengan K. Dan memiliki output angka yang memiliki selisih sebesar K, yaitu 3 sebanyak 2 pasang. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi sorting dan searching. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.